Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya di mata kuliah Search Engine Optimization atau mesin pencari optimasi. Kali ini saya akan bahas ya mengenai bagaimana SEO ini bisa diterapkan untuk meningkatkan penjualan produk ya. Jadi ada sebuah penelitian ya yang dilakukan ya oleh apa, peneliti ya dari Malang ya. Nah, ini saya buka dulu nih ya. Saya dapatkan dari ini ya, penerapan SEO Search Engine Optimization untuk meningkatkan penjualan ya. Saya dapat dari Journal of Information Technology and Computer Science tahun 2017 oleh Hadianto dan kawan-kawan ya. Nah, ini bisa kita lihat ya bahwa bagaimana SEO bisa meningkatkan penjualan produk ya. Nah, ini karena di era sekarang ini era digital ya, proses promosi ya, marketing itu sudah bergerak ke arah digitalisasi ya. Karena produk itu harus mengikuti perkembangan zaman ya. Yang mana produk yang akan kita jual, yang akan kita pasarkan itu harus bekerja sama ya dengan teknologi internet ya. Karena di sinilah peran penting dari search engine optimization ya dalam mengelola produk yang akan kita jual nanti ya. Bagaimana ya produk yang akan kita promosikan ini mudah dikenal ya, bisa mencapai target ya, bisa dikenali oleh berbagai macam khalayak ya, baik itu di dunia maya ya, internet ya, maupun juga bisa dicari ya dari berbagai sumber, baik dari sumbernya di sosial media ya seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan sebagainya ya. Nah, ini. Nah, jadi peranan penting dari search engine automation adalah bagaimana ketika produk kita yang akan kita jual ya, yang mana di situ kita membuat website ya. Ketika kita membuat website ya, nah ini ya website kita misalkan ya, yang mana website ini ya, ini nanti bisa dikenal ya, atau berada pada urutan pertama pada Google Search Engine. Tidak hanya Google Search Engine, tapi Google Search Engine yang menyediakan jasa untuk mencari sebuah produk ya, ini. Nah, ini yang paling menjadi sebuah peranan penting ya bagi orang-orang yang bergerak dalam penjualan produk ya. Tidak hanya produk tapi juga jasa ya, ini. Nah, perkembangan internet sekarang sudah semakin mempermudah manusia dalam melakukan segala aktivitas ya, baik itu aktivitas yang berkaitan dengan bisnis ya, pendidikan ya, penelitian ya, maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial ya, yang mana ini turut membantu kegiatan ataupun produksi, baik itu kegiatan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, jasa, pendidikan ya, maupun dalam bidang sosial ya, ini. Nah, kalau berbicara mengenai search engine optimization, maka tidaklah tidaklah jauh berbeda kita akan berbicara mengenai marketing ya, yang mana sekarang ini marketing mempunyai peranan yang penting ya dalam melakukan eh, jangkauan untuk mencari relasi jaringan ya, melakukan strategi, menggunakan teknologi dia dalam melakukan promosi ya. Ini yang mana marketing ini juga memberikan sebuah informasi menggunakan email, memberikan informasi terkaitan dengan target, sehingga ini bisa dianalisis ya untuk menjadi sebuah strategi untuk meningkatkan penjualan ya, itu. Sehingga semua kegiatan dilakukan oleh marketing bisa menggunakan teknologi, baik itu teknologi yang berkaitan dengan
teknologi untuk mempromosikan sebuah produk jasa atau produk industri, baik itu menggunakan video, website, ya, maupun di media sosial lainnya, ya. Nah, ya, itu tadi sebelumnya ya marketing berkaitan juga nanti harus selalu berdampingan dengan internet. Ya, maka ada istilah namanya internet marketing. What is the internet marketing? Yang mana internet marketing ini bisa mempunyai peranan dia dalam memasarkan sebuah produk, memperkenalkan sebuah produk sehingga dia bisa dikenal masyarakat. Baik itu menggunakan blog, menggunakan trending topik yang viral, ya, terus juga berkolaborasi dengan komunitas, mempunyai jaringan yang sangat luas, ya, juga mempunyai strategi iklan yang baik, ya, juga dia mempunyai website yang mudah diakses 24 jam dan juga mudah untuk komunikasi dalam melakukan transaksi maupun negosiasi. Sehingga semua ini bisa kita capai, bisa kita analisis, ya, bisa kita cari menggunakan mesin pencari optimasi. Sehingga ketika menggunakan mesin pencari optimasi, ya, produk yang kita promosikan ini berada di peringkat pertama, ya, atau dia ada di halaman pertama, ya, ini. Nah, mesin pencari Google, ya, atau mesin pencari, ya, search engine sini, ya, itu ada banyak, tidak hanya Google tapi juga ada Bing, Yahoo, ASK, ya, DuckDuckGo, ya, DuckDuckGo, ya, Baidu, Wow, dan lain-lain, ya, masih banyak lagi, ya. Nah, dalam melakukan search engine automation, ya, tentu di sini ada sebuah target capaian, ya, target capaian yang mana ini bisa dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan marketing penjualan, ya. Sekarang ini kan marketing dia harus bisa membuat website loh, jangan salah, ya, di sini dia harus punya website pribadi, mempunyai website produk yang akan dia jual, ya. Kenapa? Untuk sebagai promosi, ya, sehingga dia bisa punya link, ya, tidak hanya link yang berkaitan dengan produk-produk yang akan dia pasarkan, yang akan dia jual, tapi juga link, ya, dengan para komunitas, link dengan para pembeli, link dengan para customer, ya, itu, dan juga dia bisa membuat konten, ya, bisa membuat konten, mengelola konten agar produknya itu bisa cepat dikenali dan mudah untuk dicari, ya. Sehingga ketika mudah dicari dia otomatis berada pada ranking, ya, ranking teratas yang mana itu bisa meningkatkan performan pendapatan, ya. Nah, ya. Nah, di dalam search engine automation, ya, di sesi-sesi sebelumnya juga saya sudah membahas mengenai SEO on pack, ya. Yang mana di sini SEO on pack, ya, menurut Jerry Ledford, ya, di sini SEO on pack itu adalah bagaimana kita bisa, ya, memperkenalkan, ya, produk yang akan kita jual, ya, itu bisa kita kelola menggunakan domain, nama domain, ya. Kita punya website yang mana website itu mudah dikenali, mudah dicari, dan juga kita bisa membuat file, ya, membuat produk, ya, atau file robot, ya, file robot yang bisa mencari produk-produk yang akan diinginkan, yang akan dicari, ya. Gini. Nah, ini ada sumber perencanaan, ya. Sumber perencanaan, ya. Sumber perencanaannya itu kita bisa membuat website, ya. Kita membuat website yang mana nanti ketika website kita sudah jadi, maka di situ bisa kita cari menggunakan keyword, ya, website kita. Sehingga ketika kita cari dengan menggunakan keyword, otomatis Google Search Engine atau sejenisnya ini bisa mendeteksi, ya, mendeteksi dari sisi bisa juga dari title tag-nya, meta description-nya, keyword-nya.
Dan juga ada struktur URL-nya, navigasinya, tag heading-nya, font effect dan sebagainya. Ini adalah berkaitan dengan webmaster ya, itu. Sehingga kalau kita ingin membuat melakukan sebuah kegiatan SEO search engine automation berkaitan dengan perancangan ya, domainnya, nama domainnya. Apakah kita sudah menggunakan file robot ya yang bisa shoot ya file atau juga produk-produk yang akan kita perkenalkan di website kita ya, backloading, keywordnya ya, meta tagnya, strukturalnya, navigasinya, font efeknya dan sebagainya ya. Terus juga ada yang namanya SEO of page ya. Nah, SEO of page ini adalah berkaitan dengan di luar web yang kita punya, yang mana kita bisa memperkenalkan melalui forum internet. Kita bisa mempromosikan melalui blog walking, melalui layanan ping, melalui social bookmarking, melalui layanan iklan baris. Semua ini adalah berkaitan dengan SEO of page. Kita memperkenalkan produk kita ya menggunakan web di luar kita ya. Tentu kita melakukan kerjasama atau juga kita berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan forum internet, media sosial ya dan sebagainya. Ya itu. Oke ya. Nah, selanjutnya ya kita akan melakukan perancangan ya. Yang mana di sini bagaimana kita membuat perancangan ya, atau juga rencana atau juga aktivitas kita dalam forum internet ya, bulk walking, social bulk walking ya, aktif di media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, Facebook ya, terus YouTube dan sebagainya. Dan juga kita aktif di layanan iklan baris. Terus kita bisa mendaftarkan website kita ke search engine, memanfaatkan social media networking ya. Nah, ini SEO of page ya, itu. Jadi SEO of page itu adalah bagaimana kita mengeksplorasi ya jasa produk kita itu di luar websitenya ya, di luar website gitu ya. Jadi kita aktif di luar gitu ya, mempromosikan baik itu di media sosial ya, di forum-forum internet ya, di iklan baris dan sebagainya. Sedangkan ini adalah di dalam website kita ya, ini. Oke ya. Nah, di dalam riset yang dilakukan ya untuk mencari bagaimana SEO itu bisa meningkatkan produk penjualan ya, pertama kegiatan adalah memasukkan keyword di mesin pencari ya. Mesin pencari ini bisa Google, bisa Bing, bisa Yahoo dan sebagainya. Nah, kalau misalkan hasilnya dia berada di halaman 1, maka ini selesai. Berarti artinya apa? Artinya dia telah menerapkan SEO. Tapi ketika dia mencari halaman website yang mana di situ dia tidak ada di halaman 1, maka dia tidak berhasil ya. Ya, artinya ya dia harus kembali lagi untuk mencari keyword lagi. Berarti dia belum menerapkan search engine automation ya, sangat sederhana sekali ya untuk melakukan pengetesannya. Ya, kemarin kita sudah mengetes ya bagaimana kita mencari alamat website Stemik Antarbangsa, maka di situ langsung muncul Stemik Antarbangsa di halaman pertama Google Search Engine. Berarti sudah menerapkan SEO ya, itu. Ya, ini contoh. Contoh bagaimana hasil dari pembahasan ya, dari penelitian ini ya, bahwa ketika ini ya membuka halaman website ya. Ya, jadi ada halaman website yang bernama Si Kaki Sepatu Batik. Jadi ini nama websitenya, nama produknya Si Kaki Sepatu. Si Kaki Sepatu ya, jualan produk sepatu ya. Ini halaman home-nya, ini tampilan katalognya ya. Nah, ini webnya ya. Nanti juga kita kalau mau ingin menerapkan SEO di web kita, nah berarti kita harus punya halaman web dulu ya. Tapi kalau belum ada, kita analisis dulu ya. Nah, ini kita lihat tampilan di Instagram dan Facebook ya. Di Facebook dia juga melakukan promosi ya. Ya, di Instagram ya dia buat account Instagram yang mana Instagram tersebut isinya adalah produk-produknya. Terus di halaman Facebook juga ada ya nih. Terus juga
Yang kedua adalah melakukan pengujian, ya, pengujian program, artinya web yang sudah dia buat, ya, kita uji dengan menggunakan meta hacker, ya, untuk analisis relevansi kata kunci dengan isi halaman. Artinya apa? Ketika isi kata kuncinya sepatu, maka yang keluar adalah berkaitan dengan produk sepatu. Nah, ini contohnya yang menggunakan meta hacker. Sayang ini meta hacker nih setelah saya buka, ya, ini metahacker.net nih sudah diblok, ya, sudah ditutup, ya. Coba nanti bisa dicari lagi, ya, model sejenis metahacker, ya. Jadi ketika di search dia dengan menggunakan metahacker.net, yang keluar ini sepatu, produk sepatu terdiri ada namanya produk Shihaki sepatu. Nah, ini berarti sudah ada show linknya juga nih, ya. Gitu ya. Itu juga untuk ngetes spek speed insight, ya, untuk menganalisa kecepatan loading sebuah laman website, ya, dengan menggunakan test speed, ya. Di sini page speed insight, ya. Di sini bisa kita lihat, ya, pengujian menggunakan page speed insight. Nah, apakah website yang kita publish ini loadingnya stabil, ya, artinya dia tidak lambat, ya, dia standar, ya, cepat, ya, tidak terlalu lama, karena website yang dibuka terlalu lama akan membosankan, jenuh, ya, sehingga akhirnya ditinggal, ya, akhirnya dia cari lagi yang lain, ya, itu. Nah, ini perlu, ya, perlu agar kita bisa mengetahui seberapa cepat website kita ketika diakses, ya. Di sini kan 82/100 speednya, ya. Terus juga pengujian kata kunci sepatu batik di Google. Nah, ini sepatu batik. Nah, ini sepatu batik ketika muncul di sini muncul, ya, sepatu batik. Nah, berarti dia sudah menerapkan SEO nih, ya. Muncul di halaman pertama, nomor pertama nih. Pengujian kata kunci sepatu batik by Google. Nah, ini, ya, tuh. Terus pengujian kata kunci sepatu batik by Bing. Nah, sepatu batik ini, ya, sepatu terbaru, ini bukan pertama, ya. Terus baru tas and sepatu batik di Zalora, dan nih sendal dan sepandal batik, ya, sepatu Sunda batik, jual sepatu batik dan sebagainya. Nah, ini, ya. Nih. Oke, ya. Jadi apa yang bisa dapatkan di sini? Kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan di sini? Jadi kesimpulannya adalah bahwa pengujian, setelah dilakukan pengujian, ya, tadi, ya, yang sudah perlihatkan, maka dapat simpulkan bahwa metode SEO ini sudah meningkatkan kualitas dari website tersebut, ya, website sepatu batik tadi. Nah, indikatornya apa saja? Contohnya dia mempunyai skor yang didapat dari analisa menggunakan metahacker.net, ya, dengan skor 64/100. Tadi, ya, menggunakan metahacker.net. Sayangnya metahacker.net ini sudah diblok, ya, sudah ditutup websitenya, ya. Nanti kalian cari sendiri, ya, model metahacker atau yang sejenisnya. Terus saat pengujian kecepatan di website juga sudah mengalami peningkatan, ya, 82/200. Terus juga pengujian menggunakan indeks Google juga mengalami peningkatan, ya, dari 3 kali percobaan menampilkan 2 link. Nah, jadi dicoba 3 kali menampilkan 2 link berkaitan dengan sepatu batik, ya. Sedangkan pada pengujian indeks Bing juga mengalami peningkatan 3 kali percobaan menampilkan 1 dan 2 link menuju website, ya. Nah, ini, ya, tadi nih, ya, Bing, Google, ya, di sini, ya. Gitu. Itu, ya, oke, ya. Jadi ini adalah sesi kita untuk hari ini, ya, dari riset atau penelitian yang dilakukan oleh Hadian dan kawan-kawan mengenai bagaimana SEO ini bisa meningkatkan produk penjualan. Jadi jangan takut ketika kita punya produk, terus kita mempunyai website, kita bisa menggunakan teknik search engine optimization untuk meningkatkan produk kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.